Foto belum? Ini kan rekaman. Oh. Belum dimulai. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa tenang. Dalam kasih-Nya ku merasa tenang. Pak Yopi berdoa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Padamu Bapa, terima kasih banyak Terima kasih kasih Tuhan. setiamu yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kami semua sampai detik ini. Karena kalau sampai detik ini juga kami bisa melakukan siaran online Immanuel Ministry, kami tahu ini bukan karena rencana kami yang begitu baik, tapi Amin. hanya jadi karena kemurahan-Mu ya Bapak. Terima kasih Haleluya. banyak Bapak kami dalam surga. Sebelum Terima kami kasih lanjutkan Tuhan. acara ini, terlebih dulu kami serahkan seluruh Terima kasih Tuhan. acara ini dari awal sampai selesai di dalam tangan-Mu. Terima Biarlah kasih Roh Tuhan. Kudus-Mu saja yang bekerja Tuhan sepanjang acara ini Tuhan. Berikanlah Tuhan hamba-Mu yang akan bawa firman-Mu, Engkau urapi secara khusus supaya apa yang disampaikan benar-benar berasal daripada-Mu. Amin. Dan berguna untuk banyak orang dalam menguatkan iman percaya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak kami dalam Terima surga. kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, gangguan orang maksud jahat, Haleluya, singkirkan dari Bapak kami, haleluya. kuasa Roh Kudus-Mu Bapak. Kami akan mulaikan acara ini dengan penuh ucapan syukur banyak terima kasih hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada siang hari ini. Kita akan memulaikan dengan firman Allah. Kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Allah. Yang saya beri tema kasih yang indah dari Tuhan Yesus. Kasih yang menyelamatkan kita. Injil Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya seperti berikut. Injil Yohanes ketiga ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal itu. supaya setiap orang yang percaya kepadanya Supaya tidak binasa, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Kasih Allah melebihi kasih seorang ibu dalam suratan Yahya. Yesaya 66 ayat 13. Yesaya 66 ayat 13 berbunyi sebagai berikut. Ayat 13. 13. Seperti seorang yang dihibur ibunya, Seperti seorang yang dihibur oleh ibunya. demikianlah aku ini akan
Demikianlah Yesus mengasihi saudara dan menghibur saudara dan saya. Kamu akan dihibur di Yerusalem Kita akan dihibur di Yerusalem. apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang Dan apabila kita melihat, hatimu akan girang dan kamu kita akan bergembira. Dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Maka semua akan nyata di hadapan saudara dan saya. Karena kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir sampai kita pergi pulang ke rumah Bapa. Allah Immanuel itu yang dikatakan dalam Injil Matius yang pertama ayatnya yang ke-23, dia menyertai saudara dan saya. Kita dengar firman Tuhan, tapi kita tidak meresponi firman Allah. Responi firman Allah apapun itu, siapa yang membawakan, bukan pendeta besar atau pendeta kecil, semua harus diresponi. Itu yang Tuhan senang. Karena Tuhan tidak melihat rupa, tapi Allah melihat hati saudara dan saya. Saudara, kadang-kadang kita melihat kasih seperti seorang bapa. Mazmur 103 ayatnya yang ke-13 dikatakan sebagai berikut. Kitab Mazmur 103 ayat 16 dikatakan sebagai berikut. Ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada Seperti anak-anaknya, Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang demikianlah taat akan Dia. Tuhan sayang kepada saudara dan saya yang mengasihi Dia. Karena Dia adalah Allah Immanuel, memberikan kasih tanpa batas. Dan itu yang kita renungkan saat ini. Karena Immanuel adalah inspirasi buat saudara dan saya. Immanuel menginspirasi saudara dan saya supaya kita tetap setia melayani Tuhan. Karena Tuhan melayani kita tanpa batas. Karena Dia lebih mengenal saudara dan saya. Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Sebab itu saudara, kita harus tetap melakukan perintah Tuhan. Kitab Roma 8 ayatnya yang ke-35. Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Dan kalau itu terjadi, itu berarti saudara kurang membaca, merenungkan firman Allah. Kita baca di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-35 berbunyi sebagai berikut. Siapa yang akan memisahkan saudara dan saya dengan kasih Tuhan? Penindasan, semuanya lewat. Karena kita lebih mengasihi Tuhan. Atau penganiayaan. Penganiayaan pun kita hadapi. Atau kelaparan. Kelaparan pun kita hadapi bersyukur. Karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia ada di hati kita. Allah Immanuel, Dia yang menyertai saudara setiap saat. Atau ketelanjangan. Ketelanjangan pun tidak. Atau bahaya atau pedang. Menghadapi bahaya atau pedang kita tetap
tetap setia. Karena ada pujian bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setianya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mengasihi kita seperti seorang sahabat. Dia mengasihi saudara seperti seorang saudara. Dan Allah mengasihi tanpa batas. Ayat 36. Roma 8. Roma 8 ayat 36. Seperti ada tertulis. Karena kami ada dalam bahaya. Karena Tuhan kita ada dalam bahaya, tapi Dia tetap menyertai. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Mereka sudah menganggap kita sebagai domba sembelihan, tetapi Tuhan memegang tangan saudara dan saya. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tetapi semua itu kita lebih dari pemenang karena Immanuel. Immanuel, Allah besertamu selamanya. Dia menyertai saudara dan saya selamanya. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Karena Yesus memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Yakobus 1 ayat 17. Kita buka di dalam kitab Yakobus yang pertama. Ayatnya yang ke-17. Bunyinya sebagai berikut. 17. Setiap pemberian yang baik. Setiap pemberian yang baik. Dan setiap anugerah yang sempurna. Datangnya dari Bapa kita di dalam surga, yaitu Immanuel. Diturunkan dari Bapa. Padanya tidak ada perubahan dan yang pertukaran. Padanya tidak ada bayang-bayang pertukaran. Haleluya. Kita harus tetap teguh berdiri. Jangan goyah. Karena kita akan tetap dijaga, disertai, dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberikan kita kesempatan. Tapi kita yang bodoh. Saya suka bilang, Tuhan ampuni hamba yang bodoh ini Tuhan. Hamba yang tidak berdaya. Tetapi Tuhan menyertai. Dari pertama saya keluar dari rumah sakit dibongkar kepala saudara. Menurut prediksi dokter saya tidak bisa bicara, mengingat apapun. Yang namanya kembali ke anak-anak main tanah. Main kotoran. Tetapi saya minta Tuhan. Kalau saya sudah tidak berguna, angkat saja. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai, berikan kemuliaan-Mu dalam kehidupanku. Dan itu bukti. Menurut prediksi dokter saya tidak bisa mengingat. Kalaupun bisa hidup, tidak boleh lebih dari setahun. Tapi dia kan bukan Tuhan. Dokter menyatakan tidak bisa. Tetapi kalau Allah berkehendak, tidak ada manusia yang dapat membatasi segala sesuatu. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan secara pribadi. Kepada saya, suami, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu saya. Semua kami tetap bergandeng tangan untuk melayani Tuhan dan kerja Tuhan. Karena hamba berpikir hari ini dan sampai selama-lamanya Immanuel tetap menyertai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hati
saya adalah rumah Allah, rumah Bapa. Jadi kalau kita menjaga hati dengan baik, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan saudara dan saya. Saya masih seperti ini karena anugerah Tuhan. Dia tahu yang menjadi kebutuhan saya. Saya tetap pegang firman Allah. Dan di situ kita dikuatkan. Kita dimampukan. Kita diberikan kemampuan untuk beraktivitas di segala bidang. Memasak bagi perempuan. Bebenah bagi wanita. Tapi saya tetap. Karena apa? Saya percaya Allah Immanuel yang ada di hatiku akan tetap menyertai saudara dan saya. Karena firman Allah tidak pernah salah. Dia punya kasih yang tanpa batas. Nah, kita juga harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan tanpa batas. Karena firman Allah tidak pernah lalai. Kita buka di dalam Yesaya 48. Saudara, begitu indah kasih Tuhan. Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Dia akan memberikan kasihnya tanpa batas. Yesaya 48 ayat 18 bunyinya sebagai berikut. Sekiranya engkau memperhatikan Untuk saudara dan saya. Saudara dengar firman Allah. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Dan kebahagiaanmu akan tetap berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oh, puji Tuhan, saudara. Itu ayat kita untuk tahun 2023. Karena tahun 2023 sudah diprediksi tahun yang sangat susah. Tetapi bagi anak Tuhan, kita pegang firman Allah. Kita pegang janji Tuhan. 233.000 janji Tuhan janjikan dalam firman Allah. Dan di situ kita boleh melihat pertolongan begitu ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Kita ambil ayat ini menjadi satu ayat yang untuk kita pakai sepanjang tahun 2023. Sekiranya engkau memperhatikan segala perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai. Tidak pernah berhenti. Seperti gelombang laut. Tidak pernah berhenti. Dan di situ kita mendapat kelimpahan damai sejahtera dari Tuhan. Itu yang membuat saya hidup sampai detik ini. Karena apa? Saya punya Allah yang luar biasa. Saya suka pujian. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Persoalan kita letakkan ke dalam tangan Tuhan. Dia pasti menolong di mana saudara pergi dan berada. Saat ini saya sudah berhenti berbicara. Karena kita pakai ayat ini. Yesaya 48 ayatnya yang ke-14. Itu yang kita pakai. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Kita pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah salah, tidak pernah Tuhan berpikir untuk mencelakakan saudara dan saya. Tuhan mau kita tetap setia. Yesaya 41
kita dapat lagi ayat 1. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Kita pegang firman Allah 3 macam. 4 macam dengan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan aku kekuatan yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita baca dan kita imani. Kita responi Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai. Janganlah takut sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan. Jangan takut sebab Tuhan berkata, Immanuel, aku akan menyertaimu. Lanjut. Janganlah bimbang sebab aku Jangan Allah. bimbang. Aku akan meneguhkan. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Kita lanjut. 4 macam ini. 1 Yesaya 48 ayat 14. Yang kedua Yesaya 41 ayat 10. Yang ketiga Roma 8 ayat 28. Yang keempat Filipi 4 ayat 13. Puji Tuhan. Sebab segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kita tanggung karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Natal ini kami hanya biasa-biasa saja. Kue cuma 1 macam saja. Makanan juga sedikit. Karena kita tahu bahwa masalah demi masalah akan berlalu. Jangan diboroskan untuk Natal ini. Tapi kita bersiap membenahi tahun 2023 ini. Kita akan tetap mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi yang utama, sekiranya engkau memperhatikan segala perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Berdoa. Membaca firman, merenungkan firman. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berpuasa. Mengasihi sesama dengan baik. Jangan julid kepada orang. Itulah perintah Tuhan. Karena Dia tidak akan suka bagi orang yang julid. Tidak ada yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah. Karena Tuhan sudah berjanji di dalam firman Allah. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang selalu mengalir tanpa berhenti. Walaupun airnya dangkal, tetapi dia tetap mengalir. Karena waktu hujan, dia naik, dia tetap mengalir. Tapi saat kemarau datang, dia dangkal, tetapi masih tetap melangkah. Itulah hidup manusia, saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap responi firman Allah. Karena firman Allah adalah kekuatan kita. Firman Allah ada gunung batu kita. Dan Tuhan akan memegang tangan saudara dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
meresponi firman Allah. Sehingga apapun yang saudara butuhkan pasti akan dilimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi firman Allah berkata, sekiranya engkau memperhatikan perkataan-perkataan dan perintah Tuhan, maka damai surga akan tetap mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Karena bagi Tuhan tidak ada masalah. Ayo berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Terima Bapak kasih Bilang Roh Sorga. Kudus yang sudah memberikan kami Terima kesempatan. kasih Tuhan kau telah campur tangan dan turut serta Tuhan dalam acara. Ya benar Terima Tuhan. kasih yang hari ini Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, tapi kami yakini pasti Puji bahwa nama Tuhan. Roh Kudus-Mu masih tetap beracara Tuhan. Amin. Untuk menyampaikan detail-detail dari firman Tuhan yang Amin. sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, para pendengar Tuhan yang sudah mendengarkan, Puji memperkuat nama dan Tuhan. percaya kami dalam mendengarkan firman Tuhan itu. Terima banyak kasih Bapak kami Tuhan. dalam surga. Sebelum kami tutup acara ini Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara ini dalam tangan-Mu. Amin. Biarlah Tuhan Engkau jadikan bangsa dan negara ini kemuliaan bagi nama. Amin. Lepaskan dari kesulitan ekonomi, politik, perbedaan, Amin. bahkan dari virus-virus yang sedang melanda. Amin. 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 Yesus. Jadikanlah Tuhan bangsa ini betul-betul takut akan Engkau. Terima kasih banyak Bapak kami dalam surga. Pemerintah dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat pemerintah dari pusat sampai ke daerah, baik sipil, militer, kebersihan, juga Engkau berikan Terima Tuhan kasih kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka yang Amin. dipercayakan rakyat kepada mereka. Terima kasih banyak Bapak kami dalam Terima surga. kasih Hamba-Mu yang telah bawa firman-Mu biar Kau pakai terus Haleluya. dalam sisa hidupnya untuk melayani Kau Amin. Tuhan, seberapa lama ia hidup. Terima Amin. kasih Bapak. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tutup acara ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.